Banyak orang mengira gaji besar otomatis bikin kaya, padahal nyatanya banyak yang justru minus di akhir bulan. Rahasianya bukan di seberapa banyak uang yang masuk, tapi seberapa pandai kamu mengelolanya. Manajemen keuangan yang baik adalah kunci utama agar finansial sehat dan hidup jadi lebih tenang. Mengatur keuangan itu bukan cuma soal hemat atau pelit, tapi soal bijak mengatur arus masuk dan keluar uang. Banyak orang punya gaji besar tapi tetap merasa kurang karena pola atur uangnya yang salah. Padahal, kalau dikelola dengan benar, uang bisa bekerja buat kita dan bikin hidup lebih nyaman. Langkah paling awal adalah catat semua pemasukan dan pengeluaran. Jangan anggap remeh uang 100 atau 1.000 rupiah karena kalau dikumpulkan bisa jadi besar. Dengan mencatat, kamu jadi tahu kemana saja uangmu pergi dan mana yang sebenarnya tidak perlu dibelikan. Buatlah anggaran atau budget setiap bulannya. Pisahkan mana kebutuhan pokok dan mana keinginan semata. Gunakan rumus sederhana misalnya 50% buat kebutuhan, 30% buat gaya hidup, dan 20% buat tabungan atau investasi. Disiplinlah sama angka yang sudah kamu buat sendiri. Selalu utamakan membayar hutang sebelum berencana beli barang lain. Hutang itu seperti lubang yang terus menggerus penghasilan karena adanya bunga. Usahakan lunasi hutang yang bunganya paling tinggi dulu supaya beban pikiran dan kantong jadi lebih ringan. Wajib banget punya dana darurat atau tabungan cadangan. Sisihkan sedikit demi sedikit setiap bulan sampai jumlahnya cukup untuk biaya hidup 3-6 bulan ke depan. Uang ini hanya boleh dipakai saat keadaan benar-benar mendesak, bukan buat jalan-jalan atau beli gadget baru. Belajar membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kebutuhan itu yang harus ada buat hidup, sedangkan keinginan itu cuma buat senong-senong sementara. Menunda beli sesuatu yang bukan kebutuhan mendesak bisa menyelamatkan banyak uang di akhir bulan. Hindari gaya hidup konsumtif dan ikut-ikutan tren. Jangan malu kalau hidupnya sederhana, yang penting aman di akhir bulan. Ingat, barang mewah yang dipamerkan di media sosial seringkali justru bikin pemiliknya punya banyak hutang dan stres. Sebelum membeli barang yang harganya lumayan besar, coba lakukan riset dulu. Bandingkan harga di beberapa tempat dan cari tahu kualitasnya. Banyak orang menyesal setelah beli karena ternyata ada yang lebih murah atau lebih bagus di tempat lain. Manfaatkan diskon, promo, atau cashback dengan bijak. Tapi ingat, hemat itu kalau kamu memang butuh barangnya, bukan karena murah terus beli, padahal nggak terpakai. Jangan sampai gara-gara dapat diskon, pengeluaran justru membengkak. Mulailah belajar berinvestasi sejak muda. Uang yang cuma ditabung nilainya bisa turun karena inflasi, tapi kalau diinvestasikan dengan benar bisa berkembang berkali-kali lipat. Pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan kemampuan kamu. Jangan sampai tergiur investasi bodong. Pahami bahwa menabung itu menyisihkan uang sisa gaji, tapi investasi itu menyiapkan masa depan. Jangan takut mulai dari nominal kecil, yang penting rutin dan konsisten. Seiring waktu, hasilnya akan terlihat dan bikin kamu bersyukur pernah memulainya. Ajari juga anggota keluarga atau pasangan soal cara mengatur uang. Komunikasi soal keuangan itu penting supaya nggak ada yang merasa dirugikan. Buat kesepakatan bersama soal target menabung atau rencana beli aset supaya jalaninya sama-sama. Jangan pernah merasa puas dengan satu sumber penghasilan saja. Di zaman sekarang, punya side job atau usaha sampingan itu sangat membantu. Tambahan pemasukan walau kecil bisa sangat berguna buat mempercepat target finansial kamu. Yang paling penting, bersabar dan jangan mudah menyerah. Mengubah kebiasaan mengatur uang itu butuh waktu dan proses. Kalau pernah gagal atau boros di tengah jalan, perbaiki lagi dan mulai lagi. Perlahan tapi pasti, kondisi keuangan kamu pasti akan jauh lebih baik dan stabil. Mengatur keuangan memang butuh proses dan kedisiplinan, tapi hasilnya pasti sepadan. Mulailah dari kebiasaan kecil sekarang juga, karena masa depan yang aman dan sejahtera dimulai dari cara kita mengelola uang hari ini. Semoga tips ini bermanfaat dan bisa bikin dompet makin tebal, serta hidup makin tenang. Demikian, dan ayo dukung dengan like, subscribe. Semoga bermanfaat.